abaikan bentuk tanah bergunduk seperti ini ya. Jangan melihat tidak ketertarikan Anda terhadap apa yang akan saya lakukan terhadap tanaman yang nanti akan saya tanam. Jadi ini adalah proses penentuan bedengan untuk proses tanaman cabai rawit pelita 8F1 ya teman-teman. Sometimes like all you want to do is run. Hear me out, hear me out. If all the things you need. Simak terus sampai selesai agar keberlangsungan untuk proses pembuatan bedengan cabai rawit pelita 8F1 tepat dan sesuai ya teman-teman. Nah, oke, saya jalan ya teman-teman. Ini karyawan yang bekerja hari ini adalah 4 orang ya teman-teman. Luas lahan yang akan saya garap ini adalah 2000 meter persegi. Untuk populasi jumlah tanam 3600 kali 2 ya teman-teman. Jadi 3600 7200 batang tanam nantinya. Nah, seperti ini. Dan kemudian simak penjelasannya sampai selesai. Yang pertama ya teman-teman, sebagaimana yang telah saya jelaskan pada video sebelumnya bahwa ketika kita ingin melakukan proses penanaman cabai rawit pelita 8F1, tinggi bedengan harus diperhatikan ya teman-teman. Kenapa ini penting? Karena sebagaimana yang telah saya jelaskan bahwa setiap lahan, setiap suhu, setiap wilayah di daerah teman-teman itu tentunya berbeda. Ada yang ingin melakukan proses penanamannya di sawah, ada yang ingin melakukan proses penanamannya di daerah dataran rendah, dan tentunya ada yang ingin menanam cabai rawit pelita 8F1 di dataran tinggi seperti saya ini ya teman-teman. Nah, idealnya ya teman-teman untuk tinggi bedengan itu adalah kita jelaskan untuk di sawah dulu ya teman-teman. Karena di pesawahan ini cenderung kalau biasanya terkena hujan cenderung airnya tergenang, maka untuk proses tinggi bedengannya pun berbeda. Jadi untuk tinggi bedengan di sawah idealnya adalah 70 cm tinggi kan ya teman-teman. Kenapa bang tinggi sekali untuk di sawah? Memang jelas untuk di sawah adalah sebagaimana telah saya jelaskan, ketika ada hujan kemudian tergenang, otomatis untuk tanaman cabai di sebelah atas itu tidak tergenang secara langsung. Dan kemudian untuk proses bedengan yang saya buat di dataran tinggi adalah tinggi bedengannya 30 cm. Kenapa 30 cm? Karena cenderung air hujan itu biasanya datang langsung mengalir. Otomatis untuk pH-nya pun cenderung berubah-ubah. Sehingga untuk proses bedengan tingginya yang 30 cm ini, maka dia akan cenderung menjaga pH tanah, di mana kelembapan secara terus-menerus akan terjadi dari suhu tanah di bawahnya tersebut ya teman-teman. Lain halnya dengan di sawah. Kalau di sawah ketika tergenang air hujannya kemudian surut, maka pH tanah akan langsung drop. Sehingga kita jika tidak telat atau kita tidak cepat melakukan proses pemberian dolomit, maka tentunya tanaman cabai yang teman-teman miliki akan langsung layu. Dan bisa dikatakan kerugian pun akan terjadi ya teman-teman. Oleh karena makanya penting untuk proses penentuan bedengan itu sendiri ya teman-teman. Nah, untuk lebar bedengan ya teman-teman, tentunya disesuaikan dengan mulsa yang akan teman-teman gunakan jika teman-teman ingin menggunakan mulsa. Tetapi di sini saya tidak pernah melakukan proses penanaman cabai rawit pelita 8F1 dengan menggunakan mulsa. Penjelasannya bisa disimak pada video sebelumnya. Kenapa saya tidak melakukan penanaman cabai rawit tidak menggunakan mulsa ya teman-teman. Dan kemudian jarak antar bedengan yang satu dengan bedengan yang lainnya, saya menggunakan jarak 70 cm juga sama ya teman-teman. Karena ini akan kita gunakan untuk proses perawatan ya, berjalan di tengah bedengan ini, sehingga kalau terlalu dekat maka tanaman kiri dan yang tanaman kanan itu akan berdempetan, sehingga kita susah untuk melakukan proses jalan di bedengan tersebut.
Oleh karenanya maka kita perlu melakukan pemisahan bedengan dengan jarak yang sesuai. Karena sebagaimana yang telah saya jelaskan, untuk proses penanaman cabai rawit pelita 8F1 ya teman-teman, itu tingginya bisa mencapai 2 meter kalau memang perawatannya, proses penanamannya baik dan benar. Oleh karenanya maka jika kita melakukan proses bedengan yang tidak tepat dan sesuai, ini akan berpengaruh terhadap tanaman cabai itu sendiri ya teman-teman. Dan ini hanya baru proses pembuatan bedengannya saja, belum lagi kita melakukan proses pemberian kapur dolomit, belum lagi kita melakukan proses pemberian pupuk kotoran hewan ya, kotoran hewan. Dan di video selanjutnya saya akan membahas atau mereview bagaimana kotoran hewan yang baik dan benar untuk proses budidaya tanaman cabai rawit pelita 8F1. Bisa disimak nanti setelah video ini selesai. Saya akan update terus perkembangannya, saya akan update terus proses penanaman cabai rawit pelita 8F1 yang tentunya bibitnya sekarang di penyemaian sudah mencapai 20 hari setelah tanam ya teman-teman. Dan kemudian apakah Bang, setelah kita melakukan proses pemberian pupuk kandang dan kapur dolomit, apakah harus didiamkan terlebih dahulu beberapa saat atau beberapa waktu ya teman-teman? Jika memang proses fermentasi kotoran hewannya sudah masak atau sudah baik dan benar, tidak ada salahnya untuk melakukan proses penanaman langsung ya teman-teman setelah pengolahan lahan itu selesai. Tapi lain halnya dengan ketika kita melakukan proses fermentasi kotoran hewan dengan jarak yang singkat, jangka waktu yang singkat, sehingga sebelum matang pun kita memberikan kapur dolomit dibarengi langsung dengan kotoran hewan yang fermentasinya kurang masak, maka tentunya itu tidak akan baik untuk proses penanaman cabai rawit pelita 8F1 ya teman-teman. Berarti intinya adalah pastikan dulu bahwa kotoran hewan tersebut fermentasinya sudah masak, dan kemudian kapur dolomit, pemberian kapur dolomitnya baik dan benar, dan kemudian jarak bedengan dan tinggi bedengan itu sudah tepat dan sesuai ya teman-teman. Oke, baiklah, terima kasih telah menyimak video saya dengan proses penentuan tinggi bedengan untuk penanaman cabai rawit pelita 8F1. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada pertanyaan silahkan di kolom komentar. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung atau baru menemukan channel ini, silahkan like, comment, share, dan subscribe, karena subscribe itu gratis. Dan ikuti terus perkembangan video update terbaru agar teman-teman tidak ketinggalan untuk informasi berbagai macam pertanian di channel Bos Terong ya teman-teman. Akhir kata, sehat selalu, tetap semangat, tetap optimis. Tanpa pangan yang cukup, maka bangsa dan negara tidak akan maju. Pastikan pangannya ya cukup, karena petani itu adalah penyangga tatanan negara Indonesia. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.